Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Waida Almakswono ingin mempresentasikan tentang pengelompokan obat secara umum bab 2. Apa itu obat? Obat adalah semua bahan tunggal atau campuran yang digunakan oleh semua makhluk, baik itu untuk bagian dalam maupun bagian luar, guna mencegah, meringankan, atau menyembuhkan penyakit. Pengertian obat secara khusus. Obat jadi yaitu obat dalam keadaan murni campuran dalam bentuk serbuk, tablet, pil, kapsul, suppositoria, cairan salep, atau bentuk lainnya yang mempunyai teknis sesuai dengan F1. Obat paten yaitu obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atas nama si pembuat yang dikuasakannya dan dijual dalam bungkus asli pabrik. Obat baru yaitu obat yang terdiri atas atau berisi zat yang belum dikenal sehingga tidak diketahui khasiatnya. Obat asli yaitu obat yang didapat langsung dari Indonesia, terolah secara sederhana atas dasar pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional. Obat tradisional yaitu obat yang dapat dari bahan alam. Obat esensial, obat yang paling dibutuhkan dalam pelayanan masyarakat terbanyak dan tercantum dalam daftar obat esensial. Obat generik yaitu obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam F1 untuk zat berkhasiat yang dikandungnya. Kegunaan obat untuk manusia dan hewan. Obat digunakan untuk menunjang keberhasilan dalam hal menetapkan diagnosis, mencegah penyakit, mengurangi dan menghilangkan penyakit, menyembuhkan penyakit, memperoleh dan memperindah badan. Penggolongan obat menurut kegunaan. Untuk menyembuhkan, mencegah, dan diagnosis. Untuk penggunaan, pemakaian dalam pemakaian luar. Cara kerja obat lokal bekerja pada jaringan setempat. Sistematik ke seluruh tubuh. Sumber obat berasal dari tumbuhan, hewan, mineral, sintetis, dan mikroba atau jamur. Menurut bentuk sediaan, bentuk padat, setengah padat, cair, atau gas. Menurut proses fisiologis, obat farmakodinamik, obat kemoterapik, obat diagnostik. Menurut penggolongan obat menurut UU dan peraturan pemerintah. Obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dapat diperoleh secara bebas dan tidak membahayakan bagi pemakaian dalam dosis yang dianjurkan. Obat bebas memiliki logo berupa lingkaran hijau dengan garis tepi hitam. Obat bebas terbatas adalah obat keras yang dapat diserahkan kepada pemakainya tanpa resep dari dokter dalam bungkus aslinya. Obat bebas terbatas diberi tanda khusus berupa lingkaran biru tua dengan garis tepi hitam. Sesuai dengan golongan obatnya, tanda P atau peringatan berupa P1, awas obat keras, dibaca peraturan pakainya. P2, awas obat keras hanya untuk umur, jangan ditelan. P3, awas obat keras hanya untuk bagian luar badan. P4, awas obat keras hanya untuk dibakar. P5, awas obat keras tidak boleh ditelan. P6, awas obat keras, obat wasir, jangan ditelan. Obat keras daftar G. Obat-obatan yang termasuk daftar G antara lain semua obat suntik kecuali obat dalam golongan narkotika dan psikotropika, semua antibiotik, semua preparat sulfat kecuali sulfaguanidin dalam jumlah tertentu, semua preparat hormon, papaverin, narkotin, noskapin, narkain serta garam-garamnya, beladona dan preparat antropein, digitalis serta glikosidanya, semua preparat pirazolom, antihistamin, anestesi, dan sebagainya. Obat wajib apotek. Obat wajib apotek adalah obat keras yang dapat diserahkan apoteker di apotek tanpa resep obat.
Obat golongan narkotika. Menurut UU Nomor 22 Tahun 1997, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran dan menimbulkan ketergantungan. Penggolongan obat narkotika. Narkotika golongan pertama hanya untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak untuk terapi, karena mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan 2, narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan 3, narkotika yang berkhasiat. Narkotika golongan 3, narkotika yang berkhasiat dan banyak digunakan untuk terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta memiliki potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Ketentuan peresepan narkotika hanya didapat dengan resep dokter. Kedua, resep tidak boleh diulang. Ketiga, resep narkotika yang berupa obat suntik, jumlah ampul yang diminta angka harus dilengkapi dengan tulisan untuk menghindari pemalsuan. 4. Apoteker yang menerima resep yang mengandung semua jenis narkotika wajib melaporkan ke kantor wilayah kesehatan tentang jumlah, macam obat yang diberikan atau pengeluaran tiap bulan. 5. Sisa dari setiap jenis bahan pada akhir bulan juga dilaporkan. Pemesanan sediaan narkotika yang ditandatangani oleh APA dengan membuat surat pesanan narkotika rangkap 4 dilakukan di PT Kimia Farma, tidak boleh lebih dari 1 item. Penyimpanan. Apotek dan rumah sakit harus memiliki tempat khusus untuk menyimpan narkotika dengan persyaratan harus terbuat dari kayu atau bahan lain yang kuat kecuali kaca, harus mempunyai kunci yang kuat, dibagi menjadi 2 bagian, masing-masing dengan kunci yang berlainan. Bagian pertama untuk menyimpan morfin, petidin, serta sediaan narkotika. Sedangkan bagian kedua dipergunakan untuk menyimpan narkotika lainnya yang digunakan sehari-hari. Ketentuan peresepan psikotropika. Menurut UU Nomor 5 Tahun 1997, psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang bersifat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Penggolongan psikotropika. Psikotropika golongan 1, obat-obat golongan ini memiliki potensi ketergantungan yang tinggi. Hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan. Psikotropika golongan 2, obat-obat golongan ini boleh diresepkan, tetapi harus disadari bahwa obat ini mempunyai potensi ketergantungan yang kuat. Psikotropika golongan 3, obat-obatan golongan ini boleh diresepkan tetapi juga berpotensi ketergantungan yang sedang. Psikotropika golongan 4, obat-obatan golongan ini sering kali diberikan dalam resep dokter umum maupun oleh dokter spesialis. Penyimpanan obat psikotropika diletakkan di lemari yang terbuat dari kayu atau bahan lainnya yang kokoh dan kuat. Lemari tersebut mempunyai kunci yang dipegang oleh asisten apoteker sebagai penanggung jawab yang diberi kuasa oleh APA. Jenis-jenis obat dan bahan obat. Pertama ada obat paten, kedua ada obat jadi, ketiga ada obat komposisi dari dokter. Kadaluarsa obat. Tanggal kadaluarsa obat dicantumkan pada wadah obat yang tanggal atau waktu tertentu keamanan pemakainya tidak dapat dipertanggungjawabkan lagi bila kadaluarsa suatu obat tidak lagi memenuhi syarat untuk digunakan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.